Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat pengunjung PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Saparudin. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidin Puan, Sumatera Utara. Hari ini, Senin 5 Mei 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan dengan materi keberagaman pada jenjang sekolah dasar kelas 4. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Oke, baik. Terima kasih ya. Berarti hari ini penuh dengan semangat. Semuanya sudah sarapan? Oke, baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ayo ketua kelas, mari pimpin doanya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo maju ke depan, silakan kepada anak kami ini. Semuanya diharapkan berdiri karena kita menyanyikan lagu kebangsaan. Ayo berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, sekarang kita bacakan dulu surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik ya. Nah, sebelum kita memulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ahmad Syukur Hasibuan, Hadir Pak. Aldi Nasution, Hadir Pak. Andi Rizky Ramadhani, Hadir Pak. Arya Rizky Fajri, Hadir Pak. Aska Aulianingsi, Hadir Pak. Ajahra Asila Rahman Nasution, Hadir Pak. Bilkis Hairani, Hadir Pak. Dimas Sunajam Tam Siregar, Hadir Pak. Dinda Permatasari, Hadir Pak. Dira Alia Putri, Hadir Pak. Erik Kurniawan, Hadir Pak. Hadi Anwar Nasution, Hadir Pak. Hafiz Ari Juna, Hadir Pak. Heni Puspita Nainggolan, Hadir Pak. Intan Nur Fadila, Hadir Pak. Lutfi Rahman Harahap, Hadir Pak. Mili Hari Saputri Dalimunte, Nur Elvia, Riko Kurniawan, Hadir Pak. Sapa Mahira Arika, Hadir Pak. Windy Awalia Nasution, Hadir Pak. Muhammad Fadlan Fikri Hidayat. Hadir Pak. Oke, baik ya. Nah, masih ingat dengan pelajaran yang lalu Masih Pak. tentang apa? Keberagaman ya. Kalau pelajaran yang lalu kita mengupas tentang keberagaman, yaitu surah apa? Ada yang tahu surahnya surah apa? Al-Hujarat ayat 13. Al-Hujarat ayat 13 ya. Nah, jadi ini nanti ya, kamu akan disajikan dengan video. Kita menonton video. Kemudian setelah kita menonton video ya, Bapak akan memberikan tugas sama kamu untuk menuliskan ya isi video tersebut, tapi secara berkelompok. Tujuannya apa? Agar supaya ya kamu semua mengerti tentang keberagaman di sekitar kita. Ya, tentang apa? Keberagaman di sekitar kita. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, Bapak akan memutarkan videonya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, panjang umur, dan yang paling utama nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berada kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian selawat beriringkan salam kita hadiahkan ke junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya baik di dunia sampai di akhirat kelak. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keberagaman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujarat ayat 13 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
kita selaku manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang sebaik mungkin. Kemudian kita sebagai manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tidak sama antara satu dengan yang lain. Di dalam tubuh kita sendiri beragam bentuk, dari mulai kepala, dari mulai rambut ada yang hitam, ada yang putih, ada yang keriting, ada yang lurus, berbeda bentuk dan jenisnya. Wajah kita juga berbeda. Kita misalkan saja dengan orang lain, dengan saudara kita sendiri, itu sudah berbeda. Kenapa? Tidak sama semua bentuk dari wajah kita itu dari diri kita maupun orang lain. Jadi dalam hal ini, keberagaman itu sengaja diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala agar supaya apa? Agar supaya kita itu saling menghargai dan menghormati orang lain. Dalam hal ini kita semua diciptakan Allah dalam bentuk yang berbeda. Dalam agama Islam, ini perlu kita jelaskan kembali bahwasanya dalam agama Islam itu juga berbeda-beda suku, budaya, bahasa. Semua itu adalah bentuk-bentuk keberagaman. Tapi kalau kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memandang suku. Jadi semua agama itu harus kita hormati. Harus kita hormati. Dan juga yang paling perlu adalah kita tidak saling mengganggu kepercayaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Di dalam agama Islam juga kita sering sekali beradu pendapat. Pendapat-pendapat orang ini bermacam-macam, tidak sama. Itu juga harus kita hargai dan hormati. Dalam hal ini keberagaman yang ada di tanah air kita sangat banyak. Bahasa, suku, banyak sekali. Di dalam agama Islam banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Umat satu beragama, misalnya dalam agama Islam ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Minang, ada suku Nias. Tapi mereka semua keterikatannya satu, yaitu satu agama, yaitu agama Islam. Selagi masih mengucapkan kalimat syahadat dan melaksanakan rukun Islam, maka semuanya itu adalah termasuk satu golongan, yaitu agama Islam. Jadi dalam hal ini antara suku yang satu dengan suku yang lainnya juga harus saling menghormati, harus saling menghargai. Kita dapat hidup tentram, damai, tidak saling berkelahi, tidak saling mengejek antara suku dan yang satu dengan yang lain. Itu baru dalam satu agama, yaitu agama Islam. Ini harus kita paham, harus kita cermat. Agar supaya apa? Agar supaya tidak ada lagi yang namanya saling berkelahi, tidak ada saling mengejek. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah agama yang kita anggap itu benar. Inna dina innallahil Islam. Agama yang paling sempurna di sisi Allah adalah agama Islam. Akan tetapi kita menyadari bahwasanya agama yang paling sempurna itu adalah agama Islam. Selain itu, banyak hal yang harus kita pahami di dalam pembahasan kali ini.
yaitu keberagaman-keberagaman yang ada di sekitar kita, di masyarakat kita. Kenapa? Kita adalah masyarakat yang majemuk. Kita adalah masyarakat yang penuh dengan keberagaman antara satu dengan yang lain. Kita melihat ada ayah, yaitu seorang laki-laki, ibu, seorang perempuan, dan anak-anak. Nah, ini juga sangat-sangat beragam pola pikir dari seorang ayah, dari seorang ibu, kemudian anak-anak juga pola pikirnya berbeda. Ada dua anak kita, itu sangat berbeda pola pikir. Maka dua pola pikir mereka tidak sama. Bentuk dan jenis rupanya juga berbeda, tidaklah sama. Nah, ini juga termasuk keberagaman kalau kita lihat di dalam satu buah keluarga. Nah, dalam hal ini kalau kita tidak memahami pentingnya keberagaman dan tidak menyadari tentang pentingnya saling menghargai dan saling menghormati antara satu keluarga, maka keluarga itu tidak akan pernah hidup damai, tidak akan pernah hidup dengan tentram. Kenapa? Mereka selalu argumen, adu pendapat, tidak cocok, maka mereka saling beradu dengan kekuatan antara satu dengan yang lain. Nah, dalam hal ini, inilah pentingnya kita harus tahu bahwasanya keberagaman yang ada di sekitar kita itu sangatlah banyak. Jadi kita harus saling menghormati dan saling menghargai dalam keberagaman yang ada di sekitar kita. Kemudian di masyarakat kita itu banyak sekali keberagaman, ya, pola-pola pikir, pola-pola pendapat yang ada di masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang pendapatnya si A ini, ada yang pendapat B itu. Nah, kalau di dalam forum ataupun musyawarah di masyarakat itu selalu ada perbedaan pendapat. Nah, itu juga salah satu bentuk keberagaman. Nah, itu harus kita saling hargai, saling menghormati. Kita tidak boleh mencela pendapat si A salah atau pendapat si B salah. Kenapa? Karena kita adalah masyarakat yang penuh dengan keberagaman. Nah, dalam hal ini juga perlu kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kita untuk saling menghargai, untuk saling menghormati. Dalam Quran Surah Al-Hujurat, kita semua sudah tahu dan jelas bahwasanya keberagaman yang ada di masyarakat kita, yang ada di Indonesia ini terutama sangat banyak. Maka dari itu kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Adapun kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu tentang keberagaman. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 agar supaya kita memahami pentingnya keberagaman tersebut. Yang kedua, ini yang paling perlu, tidak terjadi kesalahpahaman, itu yang paling ringan. Kemudian kesalahpahaman itu akan berujung apa? Peperangan. Banyak sekali peperangan ataupun kekacauan itu terjadi akibat apa? Kesalahpahaman. Justru itu kita harus saling memahami itu terlebih dahulu. Kemudian kita harus saling menghormati antara satu dengan yang lain, sehingga kita bisa hidup dengan rukun, hidup dengan damai. Itu saja yang bisa
saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, memberikan kita umur panjang, dan memberikan kita rezeki yang melimpah, sehingga kita dapat hidup dengan damai, kita hidup dengan tentram, dengan keberagaman yang ada di sekitar kita. Saya sudahi dengan salam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah ya. Jadi tadi kita sudah melihat video ya yang ada di depan. Nah, sekarang kamu semua akan berdiskusi dengan satu kelompokmu untuk menuliskan apa isi video tersebut ya. Kemudian salah satu perwakilan dari kelompok tadi maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Ya, silakan kerjakan berdiskusi sekarang. Boleh dimulai ya. Ya, diskusi ya. Hasil tadi apa yang ada di depan tadi, video yang diutarakan ya. Nah, diskusi dulu. Nanti hasil dari teman-temanmu nanti dikumpulkan jadi satu ya, dikumpulkan jadi satu, baru nanti dijadikan satu, dibacakanlah sama temannya perwakilan satu kelompok ke depan untuk dipresentasikan ya. Itu dia, seperti itu. Oke ya. Nah, ini hasil diskusinya ya, satu orang buat satu pendapat ya kan, pendapat saya begini-begini misalnya, nggak apa-apa kan. Jadi tadi kamu sudah berdiskusi semuanya, sudah ya. Nah, sekarang hasil diskusi kamu buat di dalam satu buah ya lembar kerja, namanya lembar kerja siswa ya. Nah, jadi di sini kamu buat ya di lembar kerja tersebut. Kemudian nanti kamu presentasikan ke depan ya, ke depan kelas, salah satu orang saja perwakilan dari kelompoknya masing-masing ya. Ayo. Nah, sekarang kamu tuliskan kembali ya hasil dari diskusi kamu tadi di lembar kerja tersebut ya. Baik. Nah, sekarang Bapak tunggu hasilnya. Ya, jadi kamu tadi sudah Bapak bagikan ya lembar kerja. Di dalam lembar kerja tersebut kamu akan membacakannya ya. Jadi bagi siswa Bapak ya, murid Bapak kelompok 1, Bapak persilakan dengan segala hormat. Ayo kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Keberagaman di sekitar kita, contohnya keberagaman suku yang ada di kelas kita berbeda-beda. Ada suku Jawa, ada suku Batak, ada suku Minang, dan ia setuju juga dengan bahasa. 2. Apa yang dianggap perlu dari video tersebut? Di negara kita Indonesia tercipta banyak sekali keberagaman suku, budaya, agama, bahasa. Itu tidak menjadikan kita terpecah belah.
diskusinya. Bagi kelompok 2 dipersilakan dengan segala hormat. Jadi tadi kelompok 1 sudah maju ke depan. Nah, sekarang kelompok 2 Bapak persilakan untuk maju ke depan. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Nah, dari kelompok 2 tadi mereka menjelaskan di dalam kelompok mereka saja sudah beragam ya, dari rupanya, dari warna kulitnya ya berbeda. Baik, nah sekarang untuk kelompok 3 silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi. Iya, terima kasih kelompok 3. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Nah, jadi kelompok 3 tadi menjelaskan tentang keberagaman di dalam kelas dan juga ada di situ solidaritas. Apa itu solidaritas? Kesetia kawanan. Kalau ada teman kita yang sakit, maka kita akan menjenguk temannya ya. Itu tadi dari kelompok 3 sudah membacakan hasil diskusinya. Nah, sekarang bagi kelompok 4 ya, silakan maju ke depan. Nah, untuk kelompok 4 yang tepuk tangannya ya. Jadi kami harus saling menghormati dan saling menghargai. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 sudah membacakan hasil diskusinya. Kasih tepuk tangan dulu. Baiklah ya, jadi tadi kamu semua sudah berdiskusi dan juga sudah membacakan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, jadi kamu juga sudah mengumpulkan ya hasil diskusi dalam lembar kerja ke depan. Jadi hasilnya nanti akan Bapak nilai ya. Nah, kemudian ya untuk berikutnya Bapak akan menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini tentang apa? Tentang keberagaman
ya tentang keberagaman, bahwasanya yang pertama masyarakat Indonesia itu penuh dengan keberagaman, termasuk di kelas kita, di sekolah kita, ataupun di masyarakat pada umumnya. Tujuannya apa? Agar supaya kita saling menghormati dan saling menghargai. Itulah tujuan dari pembelajaran kita ataupun kesimpulan dari pelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, coba dulu kita tepuk anak soleh. Siap tepuk ya, anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes. Oke, baik ya. Nah, agar supaya apa? Biar supaya kita lebih semangat lagi di dalam belajar. Ingat, kita harus tetap semangat di dalam belajar. Itu ya. Kemudian ya, sebelum kita mengakhiri lagi ya pelajaran hari ini, mari kita membacakan surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke ya, jadi sekali lagi ya, Bapak berikan motivasi sama kamu agar supaya kita tetap semangat untuk belajar. Ya, itu saja pelajaran pada hari ini. Bapak cukupkan sekian. Ya, kalau benar itu datangnya dari Allah, kalau salah datangnya itu dari Bapak sendiri. Lebih dan kurang, Bapak mohon izin, mohon maaf. Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.